Makin miring, Ma. Iya, Lazada Ramadan Mega Sale kasih harga mega miring. Diskon sampai 90% untuk kebutuhan lebaranmu. Yang itu nggak bakal miring, cuma harga mega miring Lazada yang bikin lebaran penuh berkah. Ghibah itu adalah menceritakan kejelekan orang. Dia jelek, betul sifatnya, tapi tidak boleh. Ya. Makanya jangan suka gibah-gibah begini kan mulut lu. Ini bibir atau capek sih, Bel? Oke, pelatihnya gue paham nih. Apa bedanya gibah dan fitnah? Iya. Dosa mana yang lebih berat itu? Jadi ghibah itu adalah menceritakan kejelekan orang. Dia jelek, betul sifatnya, tapi tidak boleh. Ya, ada beberapa kriteria yang dibolehkan untuk cerita kejelekan. Tadi itu menegaskan identitasnya. Yang kedua, penegakan hukum. Misalnya jaksa, polisi, hakim, KPK. Nah, itu dia berhak. Tujuannya bukan mempermalukan, tapi tujuannya adalah supaya si pelaku mendapat hukuman setimpal, ya, sesuai dengan kadar pelanggarannya. Yang kedua, agar menjadi pelajaran untuk tidak dicontoh. Nah itu, kalau tidak lain dari profesi itu menceritakan kejelekan orang itu, maka dia dosa, haram hukumnya. Itu haram hukum. Haram. Nah itu ghibah. Kalau fitnah, sesuatu yang tidak betul kita cerita, sesuatu yang tidak benar kita ceritakan. Nah itu sudah namanya fitnah. Fitnah ini selain hukum agama ada hukum dunia. Hukum dunia, hukum pidana. Misalnya saya merasa difitnah, maka itu ada pidananya, bisa berujung pada penjara. Pidana itu seperti pasal-pasal pencemaran nama baik, ya, itu masuk hukum dunia. Nah, belum lagi hukum akhirat. Kalau hukum akhirat, orang yang menceritakan kejelekan pasti hukumannya masuk neraka. Nah, kemudian bagi kita yang puasa, yang berpuasa nih, itu kan dijelaskan sama Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa itu ibarat satu buah, ketika dia melakukan pelanggaran agama diiris. Ya misalnya ada mangga, Ebel punya mangga, nah, ghibah diiris, ya, fitnah diiris, lihat aurat diiris. Jadi dari sahur sampai buka cerita jelek semua, update status semua fitnah, update status semua ghibah, tek habis. Daging mangganya habis, tinggal apa? Batunya, bijinya. Nah, bijinya. Ya. Paham nggak? Paham. Ya. Makanya jangan suka gibah-gibah begini kan mulut lu. Ini bibir atau capek sih, Bel? Oke, paham. Ya. Ini aku terjemahkan lagi. Kalau ada orang yang gibah di depan kita, ya kan? Apalagi? Oke, apa benar kita boleh langsung menegur gitu? Atau malah bikin dosa baru karena kita marah-marah gitu kan? Benar gitu tanya. Jadi, misal Bel, misalnya si Jelita, misal aja nih Jelita lagi ngegibah atau memfitnah, sikap kita satu, mengucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Itu sudah pahala. Yang kedua, kita tegur, dapat lagi pahala. Ya, jangan begitu. Itu belum tentu benar. Ya, kalaupun benar itu kan namanya ghibah. Kalau salah jatuh-jatuhnya namanya fitnah. Ya, bagaimana kalau ini beredar dan yang bersangkutan keberatan lapor polisi, bisa berujung penjara. Ya, udahlah bibir bengkak di penjara. Ya Allah. Jadi, kalau mau dapat pahala itu tegur, nasihatin. Kalau misalnya dia adalah bos, pimpinan, malah kita bisa dipecat. Diam aja, apa boleh buat, kita tidak bisa. Kan kata Nabi, kalau kamu melihat kebatilan, maka satu, cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini adalah simbol kekuasaan. Ya, tidak punya kekuasaan, kata Nabi, pabilizani, cegahlah dengan lisanmu. Nah, ini kita mampu mengucapkannya. Mengontrol diri kita sampaikan itu salah. Nah, ini pabilizani biasa umumnya dilakukan oleh ustadz.
ya menegurnya dengan lisan. Kita bukan pejabat, bukan juga ustadz. Nah, seperti ambil jalan yang ketiga seperti Abel adalah diam. Diam dan jangan ikut berpartisipasi dalam kebetulan itu. Tapi kata Nabi, ketahuilah mencegah dalam iman, mencegah dalam hati adalah selemah-lemah iman. Tapi masih ada imannya tapi lemah. Masih ada imannya tapi lemah. Pak Ustadz, kan kita ada yang sekarang tuh kayak dibilang katanya gibah online, katanya gibah online yuk. Tapi itu di postingan orang. Tapi kita tuh nge-like sama nge-komen gitu loh. Ada orang gibah, padahal kita nggak ikut, kita cuma ngebaca dan nge-like. Iya, Itu sama gimana? komen lah dikit-dikit. Komen dikit-dikit ya. Paling ngomong gini doang. Ih, parah banget gitu Iya, kan. kayak gitu. Itu dosa nggak sih Pak Ustadz? Dosa nggak? Ya, jadi dulu zaman saya masih kecil, ngegibah, ngegosip itu harus ketemu. Oke. Syaratnya harus datang, ketemu. Ibu-ibu biasa kan di sumur sambil nyuci, ngegosip, ya kan? Dulu. Sekarang karena kecanggihan teknologi, gibah dipermudah. Gosip dimudahkan, difasilitasi. Satu di Jakarta, satu di Padang, satu di Makassar, satu Medan. Yang digosip yang di Tanah Suci. ya. Di mana dia gosip? Grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp. Maka kearifan kita, kalau kita tahu grup itu hanya lebih banyak mudaratnya di bulan puasa, saya sering lakukan. Ya, saya sering lakukan. Kalau sudah mau masuk 1 Ramadan, saya pamit di beberapa grup. Ya, mohon maaf demi menjaga kesucian hati saya, pikiran dan mata. Saya pamit dulu dari grup ini agar saya bisa konsentrasi ibadah Ramadan. Oh gitu ya? Selesai Ramadan, bolehlah saya di-invite lagi. Kalau mendapat seperti ini, ya, gosip online, dihindari, tinggalkan. Saya tidak gosip, tapi nge-like. Sama saja. Sama saja. Ikut kadar dosanya, kadar hukumannya yang ringan. Kalau dia sumber, dalam pidana kan juga begitu. Kena. Siapa otaknya? Iya betul. Ya dia hanya siapa ikut dalangnya? serta. Siapa dalangnya? Itu pasti lebih besar dosanya. Nah, kadar hukuman yang beda. Mungkin yang sebagai yang dalangnya dalam neraka 10 hari. Yang ikut nge-like setengah hari. Tapi ingat, Bel, 1 hari akhirat itu menurut Surah Al-Hajj 1000 tahun dunia. Waduh, 1000 tahun, Bel. Jadi grup-grup seperti itu yang kita yakini hanya bisa mengotori hati selama Ramadan, kita tinggalkan. Bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga kesucian hati. Lu kan nggak bisa bisik. Lu liatin aja begini-gini, nggak usah begini. Ya, oke, iya, oke, iya. Dia bilang gimana cara bibir ini selalu begini katanya. Bukan. Dia ngasih isyarat gimana cara tobat biar sembuh dari azab bibir ini. Ya, coba pelajaran itibar itu baru hukum dunia sudah mulutnya seperti kayak pelampung, capek keriting. Iya, capek keriting. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Nah, tapi kata Allah, wala ta'yasu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Nah, cara taubatnya agak berat. Kalau kepada Allah tidak sholat, taubatnya 1 menyesal, 2 mengakui, 3 tidak mengulang, 4 ganti dengan kebaikan. Dosa apapun besarnya kepada Allah, kalau syarat ini 4 terpenuhi, Allah pasti ampuni. Oke. 1 aja dosa tidak diampuni Allah, mengaku diri sebagai Tuhan. Itu aja, itu. Fir'aun, Namrud tidak diampuni Allah. Kenapa? Karena dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Makanya kan Abel tidak mengakui diri sebagai Tuhan. Nah, jadi tobatnya pasti lebih mudah. Ada 4 itu, bisa nggak? Nah, kalau kepada manusia dosa ghibah syaratnya agak ribet. Tambah yang kelima, minta maaf sama bersangkutan. Minta maaf sama Pak RT. Minta maaf sama Pak RT. Syaratnya cuma, biasanya kita kalau selesai lebaran cuma bilang, maaf lahir batin, ujung rambut sampai ujung kaki, dunia akhirat. Sengaja tidak disini. Tidak begitu caranya. Cara tobatnya 1, jabat tangannya, 2, pandang matanya, 3, senyum, 4, salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima, sebut judul.
Pak RT, maafkan saya hilaf. Kenapa? Ya saya tadi cerita bawa mobilnya Pak RT. Ya itu makanya. Mau nggak? Ya, tapi daripada asap neraka, mending terang-terangan. Bener. Paling Pak RT cuma bilang, ya nggak apa-apa Bel, lain kali ya jangan diulang. Udah doang. Udah tobat kan? Nggak ngulangi lagi? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Enggak. Ini karena petuah dari Pak Ustadz sehingga aku sudah seperti ini. Jadi aku sudah berbuat baik lagi sekarang. Ah tadi, tahu nggak? Enggak, sekarang udah enggak lagi karena aku sudah tidak berani lagi, takut. Tapi Bang Ebel, gantengan tadi. Aku mau nanya lagi nih. Ya. Ada nggak ya doa atau amalan khusus buat kita terhindar gitu dari kebiasaan-kebiasaan kayak gibah, Iya, benar. menyebar hoaks Ya, gitu. amalannya satu, hindari lingkungan, orang atau grup yang ada gibah di dalamnya. Itu amalan pasti. Hindari tempat-tempat yang banyak gibah, jangan datangi. Grup yang ada di dalamnya banyak gibah, kita keluar. Itu amalannya. Kemudian kalau doa, ada doanya. Ujung akhir Al-Baqarah, di situ diajarkan oleh Allah doa, Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kurang lebih terjemahannya, ya Allah, janganlah engkau gelapkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah, petunjuk, penerang, supaya saya tidak gelap lagi. Ibaratnya bahasanya taubatan nasuha. Tapi Pak Ustadz, kalau sudah terlanjur Pak Ustadz, misalkan menggibah. Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Jadi baru sembuh loh, baru sembuh kalau loh. sudah, itulah Allah Maha Pengampun. Allah kasih peluang bertobat dengan catatan tadi, Bel, jangan diulang lagi. Tidak akan lagi, Ustadz. Ya, jangan Tidak akan. diulang. Supaya tidak diulang, yang tadinya ruang-ruang gosip, peluang-peluang mendapat gibah, jangan dekati, jangan temani. Karena kalau kita berteman dengan tukang gosip, lambat laun kita jadi tukang gosip juga. Oh, seperti peribahasa Pak Ustadz. Kalau kita berteman sama orang yang pakai parfum wangi, kita akan jadi wangi juga. Nah, bukan peribahasa itu, Itu Bel. bukan peribahasa itu, Bel. Itu peribahasa, Bel. Itu hadis Nabi. Itu hadis Nabi, Hadis bukan Nabi. bukan peribahasa. Jika engkau bersahabat dengan penjual parfum, jika kau tidak mendapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Nah, Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat panasnya, kau akan mendapat bara hawa panasnya. Nah, jadi kalau Ebel berteman dengan Dasat Latif, lambat laun menjadi soleh. amin. Amin ya Allah. Jadi itu maknanya. Jadi sebaiknya hindari. Yang kedua tadi doa. Doa supaya Allah selalu menjaga. Nah, salah satu makna dari puasa itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Ya Bel, siang ini saat kita puasa, makanan nasi halal apa tidak? Nasi halal? Kalau kita puasa, Halal? Enggak. Halal. Nasi Halal. 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 Air putih? halal. Tapi siang seperti ini? Tidak boleh. Ngomong. Tidak Tidak boleh. boleh, tidak Tidak boleh. boleh. Maknanya yang halal aja mampu kita tahan, yang halal aja mampu kita kendalikan, apalagi yang haram. Ya. Ya, nasi bukan haram, boleh, tapi tunggu dulu habis maghrib. Baru boleh. Ya, itu makna dari puasa, pengendalian diri. Kadang-kadang siang kemakan dikit ya, Bel. Aish. Dikit. Alah, tadi aja siang-siang. Kan nggak mie sengaja. goreng enak nih. Kan saya cuma mancing aja Pak Ustadz. Kalau makan, biasanya hari-hari pertama kan terbiasa kita sarapan. Iya. Ya, tiba-tiba hari pertama, lupa kalau lagi puasa. Oh iya. Boleh. Kalau ini lupa terus. Jadi misalkan, bangun, jam 7, sarapan, 1 mangkuk bubur. Saya puasa. Iya. Lanjut, nggak ada masalah. Puasa nggak batal, itu rezeki. Alhamdulillah. Ya, sampai di tempat kerja,
ada makan lagi. Saya puasa. Halal, tidak batal. Oke. Siang makan lagi. Saya puasa. Nah. Rezekimu. Rezeki. Yang penting jangan pura-pura lupa. Jangan Nah, kalau ini suka pura-pura lupa. Astagfirullahaladzim, tapi gini terus. Batal. Batal. Jadi kalau Ebel lagi makan, tak, tiba-tiba, Bel, puasa. Astagfirullahaladzim. Maka yang ada di dalam mulut, muntahkan, lalu basuh, kumur-kumur. ini Jangan lagi makan, puasa. Yang di tengah itu, batal. Ustaz, Iya apa? kalau tobat sambal, apa sih emang kata tobat sambal? Apa? Tobat Kalau sambal. tobat sambal itu gimana Pak Ustaz? Nah, tobat sambal itu biasa saya malah ganti. Tobat sambal itu sudah populer ya. Orang tobat sambal itu seperti tobat ibu hamil. Cobalah kalau ibu hamil kan teriak-teriak tobat tuh. Tobat Pak, tidak mau lagi saya hamil. Berhenti saya hamil. Berhenti saya, tidak mau lagi saya, tidak mau lagi hamil. Menderita saya Pak. Ampun. 3 bulan kemudian. Hamil lagi. Ya kan? Jangan ya. Nah, tobat sambal kan waktu makan. Tobat sambelnya. Begitu ndak ada sambal, dimarahi bininya. Bodoh, kenapa kau ndak ada sambal? Kan tadi sudah tobat. Jangan tobat seperti itu. Maka dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tuba ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pak RT. Oh Pak RT. Ini Pak RT kita. Ya, ini Iya Pak RT. mau ngundang Pak Ustadz. Oh mau buat apa? Insya Allah Pak Ustadz besok asar saya mau syukuran. Oh ada syukuran. Alhamdulillah bisa umroh, habis dapat warisan Pak. Alhamdulillah. Dapat warisan. Oh pantesan. Apa? Pak Ustadz! Pak Ustadz ini. Ini Pak RT. Ini Ustadznya. Saya kaget ada Pak RT di sini. Aduh, saya kaget ada Pak RT di sini. Sampai salah panggil orang berarti panik ya. Berarti panik ya. Kenapa? Enggak ada Pak RT. Jadi gini Pak RT. Enggak ada Pak RT, enggak ada. Kenapa ini? Udah. Apa? Kata Gua ngomong, gua kan ketemu Pak RT. Saya yang akan minta maaf. Kenapa? Jadi gini. Biar Pak Ustadz jangan menjelaskan. Kenapa Pak Ustadz? Saya takut. Kan tadi udah dibilangin langsung jujur. Kenapa Bel? Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dengan Makin miring, Pak. Iya, Lazada Ramadan Mega Sale kasih harga mega miring. Diskon sampai 90% untuk kebutuhan lebaranmu. Yang itu nggak bakal miring, cuma harga mega miring Lazada yang bikin lebaran penuh berkah.